Baik, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, Anda melihat apakah pihak kampus coba cuci tangan begitu ya? Karena tadi ada kata-kata bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi kasus perpeloncoan di lingkungan kampus. Anda melihat sebenarnya seperti apa ini? Ya mungkin kalau misalnya itu menjadi bagian, kalau dulu kan sebelum keluar peraturan Menristek itu ya Dikti itu kan memang ketika itu perpeloncoan tuh ada gitu di kampus-kampus. Tapi kemudian setelah keluar di 2015, kemudian setiap ada mahasiswa baru tuh udah nggak boleh lagi gitu. Tetapi kan ini yang terselubungnya gitu ya, antara senior ngerjain junior itu yang mungkin pengawasannya lemah gitu. Toh untuk beberapa kampus juga akhirnya kan terjadi gitu ya, yang tadi saya sebutkan misalnya di UNS Solo tahun 2021 itu kan kegiatan resimen mahasiswa ya waktu itu, dan ketika meninggal yang harusnya berlangsung 4 hari, kemudian ada yang meninggal di hari pertama kan itu dihentikan gitu ya. Artinya kan ada pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, taruhlah tidak pada penerimaan atas pada saat ospek di mahasiswa barunya gitu ya, tetapi ternyata ketika rekrutmen kegiatan-kegiatan kampus tuh kan banyak gitu ya. Nah ya, seperti ekskul kalau di sekolah itu yang kemudian tidak atau kurang diawasi gitu, karena kan berbeda ya, kayak misalnya kalau sekolah gitu ya, guru misalnya kegiatan kayak gitu kan ikut hadir gitu ya, mungkin ini dosen belum tentu ada, atau data atau ada pada saat pembukaan tapi tidak mengikuti prosesnya secara keseluruhan. Apalagi kasus-kasus kekerasan semacam itu seringkali kan terjadi itu malam kalau kegiatan. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat dari kasus ini, itu kan sebenarnya ada pengulangan ya, karena tahun 2017 atau 7 tahun yang lalu di kampus yang sama kan terjadi dan meninggal juga anaknya, dan itu sama gitu, kasusnya tuh senior ngerjain juniornya gitu. Nah ini kan artinya masih ada. Kalau sekarang kemudian bisa ada CCTV itu sebagai bentuk teknologi yang membantu pengawasan, tapi sebenarnya itu juga kurang karena tidak semua tempat ada CCTV-nya kan. Nah artinya di sini Oke. yang harus dibangun sebenarnya adalah sistem keamanan tadi. Jadi jangan sampai ada korban. Saya sepakat terhadap itu. Ya jangan sampai ini berulang lagi gitu. Tapi ini harus ada pembenahan yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, itu yang sekarang menjadi PR gitu dari kampus. Dan kalau menurut saya harusnya kampus ya memang selama ini mungkin ada ya kasus-kasus keras dilaporkan, mungkin tidak terungkap atau tidak viral juga, juniornya mungkin juga takut gitu ya. Tapi kan gini ya, mungkin itu terjadi hanya tidak meletup aja keluar gitu, tapi mungkin tidak ada sanksi-sanksi tegas. Sehingga ketika tidak ada sanksi tegas ya akhirnya berulang. Nah, ketika kejadian meninggal baru disanksi tegas, misalnya dengan dipecat. Nah, yang sebelum-sebelumnya bagaimana sistem penanganannya? Nah, ini yang kita belum tahu, dan bagaimana sistem pencegahan untuk kekerasan fisik seperti ini tidak terjadi. Ketika ini dianggap sebagai masalah pribadi oleh pihak kampus antara Ya, senior dan juniornya begitu, bagaimana harusnya kampus mengambil tanggung jawab dari kejadian ini? yang pertama harusnya kampus bertanggung jawab ya, tidak bisa menyerahkan bahwa ini hubungan pribadi, tidak. Pertama yang saya lihat tidak pribadi adalah si juniornya atau teman-teman almarhum ini itu tidak sendirian kan. Ketika ditanya siapa di sini yang paling kuat, berarti tidak sendirian. Dan mereka mau olahraga sebenarnya waktu itu. Artinya bagian dari kegiatan kegiatan di kampus itu. Kedua, kemudian seniornya baru satu yang mukul yang lain, enggak kan begitu. Artinya juga lebih. Nah, artinya tidak, saya rasa tidak ada unsur pribadi. Kalaupun ada unsur pribadi, lalu ngajak yang lainnya kan nggak benar juga gitu. Tapi saya tidak menangkap sebagai masalah pribadi, tapi ini lebih kepada tadi ya, bahwa keamanan kampus dalam melindungi anak-anak junior nih yang tingkat 1 tampaknya ini masih lemah. Ya ada titik-titik yang dipelajari oleh seniornya yang mereka kemudian tetap bisa ngerjain juniornya gitu ya. Dan ini saya rasa penting, ya ucapan saya ini penting untuk menurut saya ya ditindaklanjuti aja, dicek, jangan kemudian pokoknya diserahkan polisi itu seolah-olah kampus sudah bertanggung jawab. Ya tidak begitu, karena tidak diserahkan oleh kampus pun si pelaku ini harus bertanggung jawab dan harus dihukum gitu sesuai peraturan perundangan ya. Jadi menurut saya harusnya kampus tidak begitu, tapi menyerukan bahwa
kami akan mengevaluasi, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan untuk itu tidak terjadi gitu. Jadi tidak sekedar sosialisasi, tapi upaya-upaya secara serius sehingga tidak berulang. Ingat 7 tahun yang lalu terjadi hal yang sama di kampus ini. Jadi diduga kuat ya sistem senior dan junior ini tidak hilang gitu, dan termasuk kekerasan fisiknya juga tidak hilang. Nah, harusnya kampus ini bertanggung jawab. Baik. Jadi si pimpinan harusnya menyatakan bahwa kita akan mengevaluasi sistem pengawasan dan kita akan bikin sistem pencegahan maupun penanganan terhadap kekerasan. Itu yang menurut saya harusnya dilakukan dan tidak seolah-olah mengatakan, oh ini masalah pribadi, ini seolah ini bukan sistem yang tidak aman gitu, tapi bahwa ini misal pribadi, padahal itu terjadi di kampus itu, dilakukan bersama-sama, melibatkan junior yang banyak dan melibatkan senior yang juga lebih dari satu. Jadi menurut saya ini kan sistem, bukan lagi pribadi. Sistemnya harus diperbaiki gitu. dan pengawasan lebih diperketat seperti itu. Pak Ketut, Pak, terakhir bagaimana tanggapan Anda, Pak, terkait dengan pernyataan dari Mbak Retno tadi bahwa sebenarnya kampus juga harus mengambil tanggung jawab dari kejadian ini, Pak Ketut? Saya setuju dengan pendapat Mbak Retno. Biar kampus juga ikut bertanggung jawab dalam kompetisinya dengan kasus kematian anak saya. Baik, langkah dari pihak keluarga ke depan akan seperti apa, Pak Ketut? Ya, mohon diulang Pak, ya mohon diulang pertanyaan. Iya, langkah ke depan untuk mengawal kasus ini secara terang benderang, khususnya juga bagaimana pihak keluarga memberikan data dan juga fakta kepada pihak kepolisian agar kasus ini digali secara terang benderang. Bagaimana Pak prosesnya ke depan? Saya menyerahkan pada pihak yang berwajib dan agar bisa mengusut tuntas masalah ini, Pak. Ini anak saya korban dari pukulan berat dari keluarga saya, Pak. Cobaan terberat dalam hidup saya. Intinya sia-sia. Tak bisa ditayangkan sama semua orang. Siapapun yang memiliki anak ini pasti hancur harapan satu-satunya nih. Anak paling besar sebenarnya, Pak. Beban ke depan bagi keluarga kami. Baik, terima kasih Pak Ketut dan juga Mbak Retno telah memberikan keterangan kepada kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.